Cindy barusan membuka mata, langsung melihat wajah Dion yang khawatir. Dia pun bergerak. Saat melihat api mulai berkobar, tidak tahu dari mana kekuatan tangannya yang terluka hingga bisa menarik Hendra hingga ke depan pintu. Sampai ambulans datang. Orang ini begitu kejam, ingin membunuh mereka. Cindy benar-benar tidak terpikir jika dendamnya dengan keluarga Elsa sudah sampai antara hidup dan mati. Cindy, maaf, aku tidak melindungimu dengan baik. Dion dengan begitu tulus melihat Cindy. Mulai saat ini, aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu. Hati Dion yang dingin perlahan melembut. Dendam dan cinta bersatu menjadi satu, membuat Cindy sangat galau. Dia tidak tahu harus bagaimana. Saat itu, dia hampir diperkosa. Bagaimana mungkin dia bisa memaafkan orang yang menyakitinya? Dia tidak mungkin mencintainya, kan? Aku pergi melihat Hendra. Cindy yang tidak tahu harus menjawab apapun hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Mendengar pemikiran yang pertama kali muncul di pikiran Cindy, Dion yang memberikan ungkapannya yang tulus, namun wanita ini malah memikirkan pria lain. Aku tidak mengizinkanmu memikirkannya. Suara Dion sangat besar, menunjukkan bahwa dia sangat marah. Cindy tidak menyukai kelantangannya, namun tidak melemah. Dia terluka karena aku. Apakah salah jika aku mengkhawatirkannya? Walaupun Dion mengetahui dirinya salah, dia tetap merasa tidak nyaman. Hanya bisa dengan terpaksa menenangkan dirinya dan berkata, "Aku tidak mengizinkanmu untuk pergi melihatnya. Dia sudah tidak ada masalah. Kamu tenang saja. Hanya karena dia terluka, maka waktu dia pingsan akan lebih lama." "Tidak, aku akan tenang jika melihatnya." Memikirkan Hendra yang sudah pernah mengalami geger otak, darah yang mengalir dari kepalanya semalam, Cindy melihatnya dengan jelas, membuatnya tidak bisa tenang. Melihat Cindy yang begitu sadar langsung memikirkan Hendra, membuat Dion merasa Cindy tidak peduli pada dirinya yang semalaman menjaganya dengan sangat mengkhawatirkannya. Setelah sadar, dia malah langsung ingin melihat Hendra. Dion langsung menahan tangan Cindy, tidak boleh pergi. Namun dia menyentuh luka Cindy. Cindy pun tidak bisa menahan kesakitannya dan menjerit kesakitan. Melihat kain kasa Cindy yang berdarah lagi, hatinya pun sakit. Semua karena dirinya. "Suster, lukanya terbuka." Dion menekan tombol pemanggil. Melihat Dion yang begitu merasa bersalah, Cindy melembutkan nada suaranya. "Dion, aku hanya ingin pergi melihatnya. Aku sangat mengkhawatirkannya. Bagiku, dia itu sudah seperti seorang kakak. Hanya karena dia seperti seorang kakak, maka mengkhawatirkannya." "Iya." Cindy melihat tatapan Dion yang sudah semakin terang, moodnya pun membaik. Ada di ruangan VIP. Pengawasan suster sangat baik. Luka Cindy pun dengan cepat dibungkus. Saat ingin melihat Hendra, begitu dia mengangkat kepala, dia sudah melihat Hendra di luar ruangan. "Apakah kamu baik-baik saja? Kamu sudah terluka. Mengapa Anda masih datang ke sini?" Cindy pun mengerutkan dahi. Saat ini ponsel Dion pun berbunyi. Mereka berdua berada di satu ruangan membuatnya tidak bisa tenang. Namun Cindy mengatakan
hanya menganggapnya seperti kakak. Dia tidak boleh terlalu melarangnya. Cindy akan tidak senang. Aku pergi mengangkat telepon dulu. Dion pun meninggalkan ruangan. Hanya tersisa Hendra dan Cindy. Halo? Dion mengangkat telepon dari bawahannya. Pelaku sudah diketahui. Hasilnya di luar dugaannya. Itu adalah orang suruhan keluarga Anda, Pak. Ini di luar dugaan Cindy. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ibunya begitu tidak menyukai Cindy. Namun, mengapa sampai tega menyakitinya? Namun inilah adalah kebenarannya. Ibu, ada apa? Sebetapa buruknya Cindy. Dia itu juga adalah manusia. Dia juga adalah ibunya Tian. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padanya? Setelah menutup telepon asistennya, Dion pun langsung menelpon ibunya. Ada apa? Aku hanya merusak klub malamnya, agar dia tahu grup keluarga kita bukanlah tandingannya. Bukan sesuatu yang bisa dia inginkan. Bagaimana denganmu? Jangan bodoh. Jangan dibodohi oleh wanita itu. Nada bicara ibunya Dion tidak begitu baik. Apalagi anaknya menelponnya untuk menyalahkannya hanya karena seorang wanita. Bukankah hanya merusak klubnya? Bukan masalah besar. Di dalam telepon pun terdiam sejenak. Ibunya tidak seharusnya membohonginya. Cuma merusak klub. Kalau begitu, api itu adalah kecelakaan. Bagaimanapun di dalam klub malam banyak barang yang bisa memacu api. Dengan api kecil juga bisa memicu kebakaran. Hal ini tidak boleh membiarkan Cindy mengetahuinya. Kalau tidak, dia akan berpikir lagi. Hal yang dilakukan ibunya memang tidak pantas. Namun memang demi dia. Apalagi api ini adalah kecelakaan. Mereka berdua juga tidak apa-apa. Lain kali dia akan lebih baik padanya. Cindy dan Hendra juga tidak tenang dengan hal ini. Tiba-tiba seperti ada kekuatan misterius yang ikut campur, membuat hal ini menjadi seperti ini. Siapa sebenarnya yang menginginkan nyawa Cindy? Kamu tenang saja, aku pasti akan berusaha untuk melacaknya. Dion baru saja berjalan ke depan pintu mendengar ucapan ini. Hendra sudah bergelut lama di dunia hitam ini. Kekuasaannya juga tidak kecil. Masalah ibunya Dion ini tidak mungkin bisa ditutupi. Melukai orang adalah kecelakaan. Dia tidak ingin Cindy mengetahui jika hal ini adalah perbuatan ibunya. Kalau tidak, jika sudah menjadi keluarga, pasti akan ada batasan yang tidak ingin Dion lihat. Jadi, Dion pun mengirim pesan pada asistennya, lalu masuk ke ruangan. Karena keinginan Dion yang begitu keras, Cindy pun tetap harus berada di rumah sakit untuk diperiksa. Kelakuan Dion sedikit demi sedikit pun meluluhkan Cindy. Cintanya sudah hampir melebihi kebenciannya. Saat Cindy mulai ingin menerima Dion, suatu berita pun diketahuinya. Hendra mendapatkan kabar. Orang itu adalah dari keluarganya Dion, tapi tidak pasti. Ada orang yang terus mengganggu pelacakannya. Namun orang yang mengganggunya itu adalah Dion. Semua ini semakin jelas mengapa Dion terus mengganggu pelacakan Hendra. Jika Dion benar-benar mencintainya, dengan kekuasaannya, mana mungkin dia tidak dapat mengetahuinya. Sudah begitu lama, tetap tidak ada hasil. Cindy tidak dapat menerima kenyataan ini, mengangkat kepala dan menahan air matanya. Cindy, kamu tidak boleh menangis. Pria itu hanya ingin membalas dendam padamu.
Dia hanya ingin mempermainkan perasaanmu. Hendra, kamu periksa bagus-bagus dulu. Jika benar-benar seperti ini, maka jangan salahkan aku. Air mata kesedihan yang ada di mata Cindy. Kelembutan Dion selama ini hanyalah pura-pura. Cindy pun merasa sangat sakit hati. Ibu, ternyata pria di bumi ini tidak ada yang bisa dipercaya. Aku benar-benar pantas menerima ini. Aku tidak ingat. Pelajaran yang diberikan keluarga ayah masih tidak cukupkah? Mengapa membuat aku mencintai Dion? Lalu berharap agar semuanya hancur. Lelaki benar-benar bajingan. Kebencian yang ada di hati Cindy, kelembutan yang Dion berikan hanyalah pura-pura. Dia pun mentertawai dirinya sendiri karena sudah dibohongi. Dion, semua ini sudah seharusnya berakhir. Jika malam itu aku pergi dengan Hendra, mungkin hari ini tidak akan sampai pada saat ini. Mulai sekarang, tidak akan lagi. Dion, aku membencimu, sangat membencimu. Luka di telapak tangannya pun terbuka lagi karena kekuatannya. Namun, kesakitan ini tidak bisa dengan sakit di hatinya.